Baik, selamat sore Ibu Bapak sekalian. Jadi ini akan saya coba membuat pengantar khususnya untuk kita semua yang masih pemula di dalam penggunaan eh, web LMS. Oke, kita mulai secara sederhana. Kita ulang ya dari awal. Oke, dari awal kita ulang. Nah, tentu yang perlu kita buka adalah URL-nya. URL-nya kita ingat kembali lms.stipgrahakarya.ac.id. Enter saja boleh langsung. Nah, tampilan awal sebelum login tampilannya seperti ini. Hanya bisa melihat daftar mata kuliah, tapi kita tidak bisa ngapa-ngapain, hanya melihat saja. Nah, untuk bisa merubah, kita harus masuk menggunakan akun masing-masing yang telah dibuatkan kemarin. Nah, dalam hal ini akun masing-masing dosen. Nah, contohnya saya login menggunakan akun saya sebagai pengampu mata kuliah. Di sini ada beda-beda tampilannya. Kalau contoh nih untuk saya ini ada sudah di enrollment 1, 2, 3, 4, 5 mata kuliah. Mungkin ibu bapak ada yang 2, ada yang 6 dan sebagainya tergantung enrollment. Bahkan ada juga yang belum sama sekali. Kalau yang memang belum terdaftar di aplikasi ini, usernya belum didaftarkan, maka tidak akan muncul menu ini karena belum di-enroll ke mata kuliah yang diampu. Oke, kita kembali. Contoh ini untuk akun saya udah di-enroll ke mata kuliah, ada 5 di sini. Saya akan masuk ke salah satu, aplikasi komputer pertanian. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau masih awal, masih kosong, isinya hanya uh, apa ini? Ini belum seperti ini ya. Hanya ini, ada sekian topik. Nah, tentu masing-masing dosen akan melakukan perubahan, pengisian, ataupun melampirkan beberapa tipe atau beberapa model yang akan dikaitkan dengan perkuliahannya. Caranya yang pertama adalah ini, di sudut kanan di bawah akun ini ada kotak bertuliskan turn on editing. Artinya kita kalau seperti ini belum kita tekan tombol ini, kita hanya bisa melihat tapi tidak bisa merubah apapun. Nah, supaya bisa merubah, mulai mengentry ibu bapak dosen, nanti silahkan klik ini. Nah, tak. Nah, tandanya adalah muncul ini, tanda pensil. Ini artinya kita sudah bisa merubah segala informasi yang akan kita sampaikan. Contoh kasus dalam sore ini saya beri contoh, ini topik 2 belum ada apa-apanya, akan saya rubah ini. Tekan tanda pensil, tak. Nah, di sini saya berikan judul pertemuan atau tatap muka ya. Tatap muka kedua. Nah, bagaimana cara menyimpan editing kita ini? Yaitu dengan langsung enter. Tak. Nah, jadi jangan klik kemana-mana, setelah dirubah langsung tekan enter. Oke. Jadi yang dulunya namanya topik 2 sekarang sudah kita rubah namanya menjadi tatap muka kedua. Nah, selanjutnya tentu ini belum ada apa-apanya karena baru judul yang kita buat. Judul tatap muka kedua ini. Nah, untuk bisa ada isinya, lagi-lagi kita lakukan perubahan. Ini di bawah masing-masing topik ini ada tanda plus dengan tulisan add an activity or resource. Jadi kita akan membuat aktivitas dan sumber daya di tatap muka kedua. Tekan tombol ini. Nah, tergantung apa yang ibu bapak akan masukkan.
aktivitasnya itu, ini ada kelompok-kelompoknya, ada sumber daya, ada aktivitas, atau semuanya. Kalau aktivitas, kita hanya akan lakukan chatting dengan mahasiswa, oke, tombol ini. Kalau mau masukkan forum, masukkan tombol. Jadi di sini ada panduannya semua. Coba kita pilih tombol forum. Oke. Nah, ini forumnya harus kita kasih judul nih. Diskusi tentang interface LMS. Misalnya judulnya ini. Di bila yang lebar ini dipersilakan mau diisi atau tidak. Intinya ini hanya deskripsi dari judul, penjelasan tambahan dari judul forum yang barusan kita buat. Kalau tidak masalah. Ini banyak sub pengaturan di bawah. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Untuk saat ini cukup ini judul, kemudian ini penting, availability ini penting. Karena di sini kalau tidak kita centang ini tidak akan berjalan. Nah, Ibu Bapak perhatikan di sini ada mulainya, tanggal mulainya, dan ada waktu berhentinya pengaturannya. Secara default bawaan sistem setiap mata kuliah yang kita masukkan itu akan berlaku selama 1 tahun. Kita perhatikan di sini 18 Juli 2021 sampai 18 Juli 2020. Ini belum diaktifkan. Kalau kita tahap awal ini tanpa pembatasan dulu, kita cukup aktifkan centang ini. Ya. Artinya kalau sudah begini, kita mengizinkan sesi diskusi ini dimulai pada hari ini tanggal 18 Juli 2021 jam sekian. Kalau Ibu Bapak mau membatasi waktunya, mungkin jam 20 nanti malam berhenti, ini harus diatur. Nah, tapi kalau tidak, ini cukup dibuang centangnya. Maka akan berlangsung secara default 1 tahun lamanya proses ini. Untuk tahap awal boleh kita coba-coba nih selama 3 jam. Baik. Cukup 2 ini dulu yang penting saya kira. Tekan tombol save and return to course. Simpan perubahan kita ini dan kembali ke judul kursus tadi. Nah, ini. Tampilannya sekarang Ibu Bapak bisa lihat seperti ini. Tatap muka kedua, kita menyelenggarakan diskusi dengan judul interface LMS. Oke. Terus kalau Ibu Bapak mundur dikit saya, tadi kan menetapkan itu berlaku selama 3 jam. Kemudian Ibu Bapak merencanakan setelah usainya diskusi selama 3 jam itu akan ada aktivitas lain, misalnya kuis atau ujian dari hasil diskusi. Maka di bawahnya langsung kita tambahkan ini, add an activity or resource. Nah, misalnya contohnya rencananya setelah diskusi selama 3 jam, kita akan menyelenggarakan kuis. Nah, ini ada pilihan di sini. Ini boleh ada banyak pilihannya. Contoh kita ambil yang ini, kuis. Lagi-lagi kita berikan judul kuis 1. Kita kasih penjelasan ke mahasiswa bahwa kuis ini terbatas pada hasil diskusi yang diselenggarakan selama 3 jam ya. Yang diselenggarakan selama 3 jam tadi. Penjelasannya seperti ini. Kemudian kita lagi-lagi beri waktu. Kalau tadi diskusinya dari jam 20 sampai ya, dari jam 17 tadi
sampai jam 20 malam. Maka jam 20 malam kita mulai kuisnya ini. Anggaplah lewat lewat 10 atau 30 lah ya. Oke, setengah 9 malam kita lakukan kuis, kemudian dibatasi waktunya selama 1 jam kuisnya. Maka sampai jam 21:08. Nah, ini. Oke. Simpan perubahannya. Ya. Nah, sekarang sudah berjalan pengaturan kita untuk tatap muka kedua ini dengan 2 mata kegiatan. Yang pertama diskusi selama 3 jam, dilanjutkan kuis, dan pengaturan waktunya adalah seperti kita lihat tadi. Diskusi itu jam 5 sampai jam 8 malam, kemudian kuisnya jam 8 malam sampai jam 9 malam. Nah, apabila kegiatan itu berlanjut, ibu bapak bisa tambahkan di bawahnya lagi berbagai kegiatan atau resource. Nah, maksudnya resource itu misalnya ibu bapak mau melampirkan dokumen, atau halaman khusus, atau disuruh buka URL halaman URL website tertentu, atau diberikan buku. Monggo, itu terserah ibu bapak sekalian. Nah, demikianlah secara singkat untuk penjelasan pengeditan tatap muka. Nah, untuk tahap awal tadi langkahnya, pertama kali kita menghidupkan form editing. Nah, setelah dirasa ini cukup editing ini, maka kita tutup, turn off editing. Kita perhatikan tampilannya tidak ada lagi tanda pena, artinya tidak bisa diapa-apain lagi nih. Kalau kita mau ngedit harus buka lagi. Baik. Nah, ini dari sisi dosennya. Nah, untuk bisa menjalankan kegiatan tadi tentu harus ada peserta didiknya. Dalam hal ini mahasiswa. Siapa mahasiswanya? Nah, tentunya mahasiswa yang mengontrak mata kuliah dari ibu bapak sekalian. Nah, apakah sekarang mereka bisa mengakses? Tentu belum, karena belum di-enroll. Di-enroll itu maksudnya dimasukkan ke dalam sesi, diberikan hak untuk mengikuti sesi. Nah, pengaturannya nanti saya sampaikan di pengarahan yang kedua. Mungkin untuk saat ini saya kira ini cukup dulu, ibu bapak praktekkan dulu. Nanti akan step by step saya berikan penjelasan per item pengaturan. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.